Cerita akan Mang Ripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Selingkuh Berujung Maut, di mana cerita ini ditulis oleh Jasmine Pramestia. Dan bagi yang ingin membaca ceritanya sendiri, bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Rati gelisah dan takut sampai tubuhnya banjir keringat. Dia melakukan tes urin, tetapi Adi tengah sibuk memanggilnya untuk waktu yang tidak penting. Perempuan yang sudah mempunyai 2 anak itu merasa ketakutan. Banyak hal yang ditakutinya, bukan tidak memikirkan efek daripada apa yang telah dilakukannya. Semenjak awal berselingkuh, sudah dipikirkan matang-matang olehnya. Mulai dari dosa yang bertambah, nama baik yang siap tercoret, dosa bertumbuk dan juga azab Tuhan. Ada satu yang membuatnya ketakutan, yakni takut dipisahkan dengan anak-anaknya. Astagfirullahaladzim, liriknya sambil mengusap dada. Perempuan 28 tahun itu berdiri di samping jendela, mengulas kenangan manis bersama lelaki pujaannya, Tony, lelaki yang dipuja-puja. Tetes demi tetes air mata mengalir deras seperti hujan di luar sana. Azan maghrib sudah berkumandang sedari tadi, namun Rati enggan beranjak dari sana. Ya Allah, selama ini aku jauh darimu, sehingga dengan mudah aku berzina tanpa rasa takut akan dosa. Hamba sadar, ini semua salahku. Dalam hatinya dia menyesal, tetapi tidak juga beranjak untuk menunaikan sholat. Rati mengelus perutnya yang memang sedikit besar karena lemak sudah menyerang di dalam perutnya. Jangan khawatir dek, aku akan bertanggung jawab. Perempuan berdaster ungu itu terngiang-ngiang ucapan Tony. Sulit rasanya menepis janji manis yang melebihi manisnya sebuah gula. Rati, panggil suaminya dengan suara yang menggelegar. Iya mas. Dia lari tergopoh-gopoh menuju ruang tamu. Di sana ada kedua anaknya yang sedang bermain dengan suaminya. Mengapa menatap suaminya seakan menatap singa yang sedang kelaparan? Rati menunduk, menunggu Adi yang menghampirinya. Lelaki itu meraih dagunya yang berlemak. Kamu bisa tolong aku? Rati memberanikan diri menatap lelakinya. Tolong apa mas? Jantungnya sedikit berdenyut keras. Ada yang berbeda dari suaminya. Mungkinkah lelaki bertubuh kurus itu mau meminta maaf padanya? Biasanya kalau tiba-tiba nada bicara suaminya mendadak lembut, itu pasti ada maunya. Aku pinjam semua uangmu. Benar saja dugaan Rati. Aku tidak punya uang mas. Mas kan tidak pernah memberi. Rati terhenti, tidak berani melanjutkan ucapannya. Salah-salah dia bakal bisa kena pukul. Apa kamu bilang? Tuh kan, Rati mati kutu. Tubuhnya benar-benar menegang, tegang melebihi melihat hantu. Mana uangnya? Hadi memeluk tubuh Rati. Tetapi jangan salah mengira, dia memang benar-benar memeluk istrinya. Namun, tangannya mencubit pinggang Rati dengan gerakan memutar. Kedua anaknya mengira jika kedua orang tua mereka sedang baik-baik saja. Kalian ke tempat nenek dulu ya. Hadi memandangi keduanya. Iya pak. Keduanya pun kemudian berlalu. Setelah putra-putrinya berlalu, Hadi pun memeluknya lagi. Aku bilang mana uangmu? Adi menjambaknya sambil diseret menuju ke kamar. Ampun mas. Cepat, mana uangnya? Apa kamu budek? Tangan kekar itu terus mencengkeram rambut Rati tanpa ampun. Rati tidak bisa melawan. Menggapai tangan suaminya pun terlalu kuat dan tak bisa melepasnya. Sesampainya di kamar mereka, Rati didorong hingga tersungkur. Kepalanya membentur ujung lemari pakaian. Adi kesetanan. Dia membongkar semua lipatan baju yang tersusun rapi. Isinya dihambur-hamburkan keluar dan berserakan di lantai. Lipatan demi lipatan pakaian tak bersisa dari tempatnya. Mas, jangan mas. Aku capek merapikannya. Rati menangis di bawah kaki suaminya. Namun dia tidak peduli. Lelaki itu pun kemudian menarik gagang laci lemari. Sayangnya itu terkunci. Mana kuncinya? Berikan padaku. Hadi lagi-lagi menjambak rambut istrinya sampai kepalanya mendongak ke atas. Dan karena tidak memberikan kunci, Hadi pun menginjak-injak punggung istrinya. Tidak hanya satu kali, hal ini dia lakukan hingga berkali-kali sampai Rati ini memberikan sebuah kunci itu. Hana kunci pun kini berhasil direbut dari tangan istrinya.
Hadi kemudian bergegas mengasak isi laci. Uang berjumlah 2 juta rupiah hasil berjualan nasi diangkut habis olehnya, tidak bersisa sedikit pun. Rati berusaha merebutnya tetapi tenaganya kalah. Dia juga tak mampu menahan betapa sakitnya disiksa. Akhirnya dia pun pasrah melihat uangnya itu diambil untuk berjudi. Sedikit kisah tentang Adi Wijaya, lelaki berusia 30 tahun, berambut sedikit ikal dan berkulit sawo matang. Tubuhnya agak kurus, tidak terlalu tampan, tetapi jika dipandang oleh para wanita, dia termasuk makhluk lelaki yang paling manis di muka bumi. Pekerjaannya menghabis-habiskan uang untuk berjudi, mabuk-mabukan, dan sekarang untuk dibagikan untuk istri mudanya. Kala itu, Hadi terpaksa menikahi Rati karena dijodohkan dengan anak sahabat ibunya, sekaligus menjadi pelampiasan sakit hati karena diputuskan oleh mantan kekasihnya. Di awal-awal pernikahan, Hadi berusaha jatuh cinta kepada Rati. Namun sampai saat ini dia tidak percaya cinta yang katanya bakal datang dengan sendirinya. Sekuat apapun memaksa hatinya untuk menerimanya, tetapi usahanya itu sia-sia. Dia bahkan belum sepenuhnya cinta sampai dia memiliki 2 anak. Kalau ditanya katanya tidak cinta, tapi mengapa sampai punya anak? Yang namanya laki-laki tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh perempuan. Apalagi saat tidur satu ranjang tanpa sehelai benang. Adi merasa dibodohi ibunya. Dia pikir Rati itu cantik jelita. Ternyata itu jauh dari kenyataan. Rati memiliki postur pendek, hidung yang tidak terlalu mancung, rambut tebal dan juga ikal, dan bobotnya lumayan montok. Itu jauh dari tipikal kriteria wanita yang diinginkan oleh Adi. Kekecewaannya itu dia lampiaskan kepada Rati ketika usia pernikahan mereka memasuki 3 bulan. Selain temperamental, Adi juga seorang pemabuk. Semua perangai buruknya meniru dari mendiang ayahnya. Ketika Adi masih berusia 14 tahun, dia memergoki ibunya sedang dipukuli. Dia juga sering melihat sang ayah berpesta miras di rumahnya. Menurut pemikirannya, kekecewaan akan sirna jika meluapkan emosi dengan memukul pasangan atau menenggak sebotol miras. Namun ternyata salah, tetapi ketergantungan untuk meneruskan. Lelaki 30 tahun itu pun tidak mempertanggungjawabkan atas hidup istrinya, tidak memberi nafkah lahir maupun batin dengan benar. Bagaimana mau bertanggung jawab? Dari kecil jauh dari pendidikan agama maupun didikan dan juga asuhan orang tua. Kurang kasih sayang dari keduanya. Ibunya sibuk bekerja siang malam karena sang ayah tidak memberi nafkah. Sementara sang ayah sibuk berjudi dan juga menenggak miras. Seperti pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Begitulah gambaran pepatah yang cocok untuk seorang yang bernama Adi. Sifat buruk ayahnya menurun kepadanya. Hadi Wijaya diam-diam menikah lagi dengan janda muda di kota. Saat dia mengantarkan barang pesanannya, seringkali bertemu secara tidak sengaja maupun disengaja. Mereka pun timbullah benih-benih cinta di hati. Iya, Hadi jatuh cinta bukan kepada Rati, melainkan kepada Ningsi, perempuan berusia 20 tahun. Cantik, semampai dan pintar merias diri. Itu yang Adi suka padanya. Mereka menjalin kasih selama 2 minggu dan memutuskan untuk menikah karena desakan orang tua dari Ningsi. Adi pun bingung, tapi dia takut kehilangan. Dengan waktu sesingkat-singkatnya, dia pun kemudian nekat menikahi Ningsi. Pernikahan pun digelar dengan sederhana tanpa sepengetahuan dari Rati. Kembali ke masa kini, setelah disiksa dan dirampas semua uangnya, Rati pun menelpon Tony. Dia menceritakan semuanya. Dasar kurang ajar si Hadi. Apa kamu tidak bisa melawannya, Rati? Rati hanya menangis, menikmati kesakitan yang menjalar di sekujur tubuhnya. Panggilan telepon dimatikan sepihak olehnya. Dia tidak ingin dimarahi dan juga disalahkan lagi. Perempuan 28 tahun itu hanya ingin didengarkan keluh kesahnya. Tidak lama kemudian, anak-anaknya pulang diantar ibu mertua. Rati pun kemudian menyuruh mereka untuk segera tidur. Rati kemudian membelai rambut ikal melati sambil mengusap air matanya. Selama ini dia telah mengabaikan kedua bocah yang membuatnya sempurna dengan sebutan ibu. Namun sayangnya, Rati terbuai dengan Tony lelaki pujaannya. Keduanya pun kemudian tidur terlelap. Maafkan Mama, Duk.
Ratih kemudian mengambil benda pipih kecil di dalam saku dasternya yang digantung di belakang pintu kamar mandi. Ini kesempatan baginya untuk melakukan tes urin. Rasanya tidak sabar jika menunggu waktu subuh. Dia pun memutuskan sekarang waktu yang tepat mumpung suaminya lagi pergi. Jam dinding kala itu menunjukkan pukul 9 malam. Ratih mengunci semua pintu. Setelah itu dia berjalan tergesa menuju kamar mandi, mencari wadah untuk menampung cairan berwarna kuning. Jantungnya berdebar kencang seperti pertama kali bertemu dengan Adi saat akad dulu. Ditambah lagi malam pertama dengan orang asing, tentu saja perasaannya bercampur aduk tak karuan. Tangannya gemetaran kala mencelupkan benda putih pipi dan kecil itu ke dalam urinnya. Dan setelah dicelup, dia letakkan di atas wastafel. Ratih memejamkan kedua matanya. Dia tidak ingin melihat hasil di atas benda itu. Tuhan, semoga hasilnya negatif. Ratih berdoa di dalam hatinya. 1 detik, 2 detik, sampai 10 detik. Barulah Ratih memberanikan diri untuk membuka kelopak matanya. Apa? Kedua matanya melotot sempurna melihat hasil tersebut. Tubuhnya pun kemudian merosot ke lantai. Gemuruh di dadanya laksana badai yang menghantam karang. Semua perasaannya bercampur aduk. Persendiannya tidak mampu lagi menopang berat tubuhnya. Dia seperti seorang yang lumpuh. Ratih menangis sambil meremas benda kecil tersebut. Pikirannya kacau ditambah hatinya kalut, bingung dan juga terpukul. Ini hadiahnya, hadiah bermain api cinta terlarang. Sudah sering dia menangis hingga matanya bengkak dan sembab. Sudah saatnya menghentikannya. Menangis pun percuma, semua ini sudah terjadi. Sekarang yang ada di dalam pikirannya, bagaimana caranya menjelaskan kehamilannya kepada Adi atau kepada Tony. Tidak mungkin dia mengatakan kehamilannya kepada Adi. Jika lelaki itu tahu, bisa-bisa dia diamuk habis-habisan. Pasalnya keduanya jarang bertemu dan hampir tidak pernah melakukan hubungan intim. Kecuali saat Adi sedang mabuk. Terakhir yang menyalurkan birahinya itu adalah si Tony. Seharusnya dialah yang diberitahu. 100% Ratih meyakini jika benih yang bersemayam di rahimnya ini adalah anak Tony. Ya Allah, ya Gusti. Ratih tidak menghitung berapa kali dia melabuhkan hasrat pada lelaki bertubuh atletis itu. Memang dasar bodoh tubuh ini. Sekarang harus apa? Aku harus bagaimana? Ratih kemudian menjambak rambutnya sendiri dan membenturkan kepalanya sendiri ke dinding kamar mandi. Andai saja dia berani berteriak, pasti sudah dilakukan perempuan berpostur pendek itu. Ratih kemudian bergegas menghapus air matanya. Dia berlari ke kamar menggeledah kasurnya. Benda ajaib itu dia simpan di bawah kasur. Setelah menemukannya, telepon genggamnya segera ditekan-tekan mencari nama lelaki yang selama ini dipujinya. Tangannya gemetaran seakan memegang harta karun yang baru ditemukan. Satu panggilan tak terjawab oleh Tony. Ayolah mas, tolong dijawab. Ratih duduk di lantai sambil menyandarkan kepalanya dengan malas. 2 panggilan tetap hening, tidak ada sautan dari sana. Mas, astaga. Air matanya tak berhenti menjejaki kelopak matanya. Tumbah mengalir tak bisa dihentikan. Ratih putus asa. Dan ketika panggilan kelima, Halo, sapa Tony dengan nada yang santai. Mas, kita besok ketemuan ya. Ini penting. Loh, kok buru-buru? Kamu kangen ya? Di seberang sana lelaki bersuara lembut itu terus menggodanya. Ini serius mas, bentak Ratih yang tidak sabar. Iya, maaf. Panggilan telepon pun kemudian berakhir. Besok pagi jika Adi pergi, Ratih ingin segera bertemu dengan Tony, sang dewa cinta yang dipuja-pujanya. Emang dasar Ratih, perempuan yang lemah, pelin-pelan dan selalu berpikir dengan lambat. Ratih merasa hidupnya tidak berarti. Kehilangan kepercayaan diri saat remaja kala mengerti arti dikucilkan, dijauhi keluarga, tidak akrab dengan ipar dan mempunyai sedikit teman. Itulah mengapa kehadiran Tony sangat besar pengaruhnya, bagai pahlawan yang menolongnya dalam kesepian. Namun kehadiran lelaki yang dipujanya membuat separuh hidupnya hancur seketika, dimulai saat ini. Singkat cerita, keesokan harinya pukul 10 pagi, Ratih bersiap-siap menemui Tony di sebuah kebun karet milik tetangga yang sudah tidak terawat.
Disinilah Rati bebas bertemu dengannya selain di warung makan. Kedua anaknya itu dia titipkan pada ibunya, tak peduli ibunya itu mengomel. Sekarang ada hal penting yang harus disampaikan kepada Tony. Lelaki 31 tahun itu harus tahu berita kehamilannya. Rati duduk melamun di balai-balai sebuah pondok yang disediakan pemiliknya. Hatinya kalut, pikirannya buntu, perasaan yang berkecamuk dan juga putus asa. Bagaimana kalau Tony tidak mengakuinya? Bagaimana kalau Tony tidak bertanggung jawab? Bagaimana itulah yang ada di dalam pikirannya. Dia pun kemudian mengembuskan napas kesal. Rati meremas ujung kerudungnya. Dia sudah tidak sabar menunggu kedatangan Tony. Padahal dia duduk baru 5 menit lamanya, tapi terasa sudah berjam-jam lamanya. Perempuan 28 tahun itu mengenakan pakaian gamis berwarna merah hati dipadukan dengan jilbab yang sama. Bibir merah alami diberi sentuhan lipstik merah muda. Dia duduk sendiri memandangi hamparan kebun karet yang luas. Suasana sepi dan pemandangan sedikit gelap. Cahaya matahari tidak menembus karena rimbunya pepohonan karet. Dia juga tidak sendiri, ada banyak nyamuk yang siap menghisap darahnya. Ilalang-ilalang bergoyang kala angin meniupnya. Suara jangkrik dan juga burung-burung gereja seperti sedang mengajaknya berbicara. Kedua matanya tak henti mengikuti gerakan hewan-hewan kecil yang bersayap itu, hinggap ke dahan dan ranting. Rati mengembuskan napas panjang, keraguannya sedikit sirna. Dari kejauhan, terlihat seseorang yang datang dengan berjalan kaki. Dia tahu siapa yang datang. Dari postur tubuhnya, Rati sudah hafal mengenali sosok gesturnya. Lelaki bertubuh kekar melemparkan senyuman kepadanya. Meskipun cemberut, Rati tidak bisa menolak untuk membalas senyuman dari lelaki itu. "Ada apa?" tanya Tony penasaran. Rati menyambut kedatangannya dan langsung menghambur ke dalam pelukannya. Aku hamil, Mas." Rati menangis pilu. Tidak butuh waktu yang lama, dia langsung memberondong keluh kesah kepada Tony. "Apa?" Tony melepaskan pelukannya. Rati terkejut karena pelukannya ditepis dengan kasar. Dia memandangi lelaki 31 tahun itu dengan keheranan. Lagi-lagi kelopak matanya sudah berjejalan air mata. "Kenapa terkejut, Mas? Bukannya Mas bilang akan bertanggung jawab? Katanya Mas mencintaiku. Masih ingat kan dengan janji-janji itu?" Tony terdiam, garis tegas pada rahangnya terlihat mengeras. "Apa kamu yakin itu anakku, Rati? Bisa saja kan anak orang lain?" Tiba-tiba sebuah tamparan mendarat di pipinya. Rati menamparnya. Kamu menamparku? Apa kamu pikir kamu hebat?" Tony menjambak jilbab yang dipakai oleh Rati. Sontak saja kepalanya mendongak. Apa yang dilakukan Tony di luar dugaannya. Selama ini, Rati mengenal lelaki itu sebagai lelaki yang lemah lembut perangainya. Tetapi hari ini dia menunjukkan sifat aslinya, yakni kasar, tidak beda jauh dengan suaminya. "Kita melakukannya bersama-sama. Maksudku, bisa saja itu adalah anaknya Adi. Kamu mungkin salah paham." "Aku yakin ini anak kamu, Mas. Aku hamil. Aku harus apa? Sementara Adi merasa ini bukan anaknya karena kami jarang bergaul." Tangisnya pun pecah seketika. Tony yang baru saja menjambaknya langsung meraih tubuh Rati ke dalam pelukannya. "Apa kamu sudah tes ulang untuk memastikan kehamilanmu?" Rati mengangguk. Di dalam pelukan Tony dia merasa nyaman. Rasanya tak ingin melepaskan pelukannya. Aroma parfum yang wanginya maskulin selalu mengingatkan tentang si Tony. Ini yang membuat Rati selalu merindukannya. Berbeda dengan Adi, lelaki 30 tahun itu beraroma minuman alkohol, membuatnya hampir muntah bila berada di dekatnya. "Sudah ku coba berkali-kali, Mas. Hasilnya sama. Kalau Mas gak percaya, aku ada buktinya." Rati kemudian meraih tas kecilnya yang dia taruh di balai-balai. Tas kecil berwarna merah. Dia ambil dan membuka resletingnya. Benda kecil pipi dan berwarna putih itu pun diambilnya lalu ditunjukkan kepada Tony. Ada 3 benda tespek yang diambil oleh Rati. Ketiga benda itu merupakan saksi atas cinta mereka, yakni benih yang bersemayam di dalam rahim Rati. Apa? Tony menjambak rambutnya frustasi, kepalanya berdenyut nyeri seperti mimpi buruk yang baru saja terekam di memorinya. "Ini gak mungkin anakku, Ti. Pasti anaknya Adi. Kamu kan istrinya." Tatapan Tony menelanjangi Rati.
Perempuan 28 tahun itu balas menatap dengan tatapan penuh amarah. Bukankah selama ini Tony berjanji akan bersama dan juga bertanggung jawab? Jadi, bibirnya bergetar. Rati tak sanggup berkata-kata lagi. Kamu sama saja seperti orang-orang yang hanya memanfaatkanku. Kamu jahat, Mas. Kamu tega. Rati merosot ke lantai tanah, bersimpu di kaki Tony. Sementara lelaki bertubuh besar dan berkumis tipis itu hanya menatapnya dingin. Sorot matanya tajam. Maaf, Ti. Aku tidak bisa mengakui bayi di dalam kandunganmu sebagai anakku. Kecuali jika dia lahir nanti, kami memiliki persamaan. Atau bila perlu dengan tes DNA. Rati pun tak mampu berkata-kata lagi. Dia memilih membungkam bibirnya. Apa yang dipercayainya benar-benar terjadi. Dia tidak percaya cinta. Katanya cinta membahagiakan. Cinta adalah mimpi indah dan cinta adalah anugerah. Persetan dengan semuanya. Nyatanya cintanya begitu menyakitkan. Rati tak percaya cinta tidak ada seorang pun yang mencintainya dengan tulus. Semua omong kosong. Lalu bagaimana jika suaminya tidak mau menerima bayi yang ada di dalam kandungannya itu? Perasaan Rati hancur berkeping-keping. Meskipun sudah diperbaiki, tetap saja dia hancur terbelah. Rati berkali-kali memukul dadanya. Betapa sakit, betapa pedih dan juga perih rasanya. Rati berdiri sambil mengusap air mata yang terus mengalir tanpa henti di pipinya. Baiklah, aku sudah tahu semua jawabannya. Aku sudah tahu pada akhirnya aku akan dibuang juga. Tony hanya diam 1000 bahasa. Maaf, Ti. Suaranya terdengar pelan, hampir tidak terdengar. Rati berjalan gontai meninggalkan seorang pria yang selama ini didambakannya, yang selama ini menjanjikan dengan janji yang manis, tetapi nyatanya hanyalah sebuah janji percuma. Rati pun membawa luka itu sendiri pergi jauh, tidak peduli Tony memanggilnya terus-terusan. Sebilah pedang nan tajam telah tertancap di dadanya, sudah terluka, tersiram air garam pula. Hidupnya hancur dan harapannya pun menjadi putus. Kalau sudah begini, berarti harus bagaimana? Rati mengayunkan langkahnya dengan gontai. Entah sudah berapa kali telapak tangannya menghapus jejak air mata di pipinya. Padahal dia berjanji ingin berhenti menangis. Tetapi lagi-lagi, tanpa izin darinya, kristal-kristal bening telah melebur bebas begitu saja. Jilbab yang dia pakai pun basah karena air mata ikut menyambanginya. Rati menyusuri jalan-jalan setapak perkebunan karet. Kemudian dia melalui perbukitan sawit. Di sini dia sendirian. Jarak beberapa meter tak sengaja melihat mobil truk yang diparkir oleh Tony. Melihat kendaraan roda 4 itu, dadanya turut sakit. Karena di sana pun memiliki kenang-kenangan yang mereka ukir bersama. Tony pernah mengajaknya berkeliling naik truk bersama sambil menjalin kasih. Tih, tunggu. Tony mengejarnya. Dengarkan aku dulu. Napasnya tersengal-sengal. Rati terdiam tanpa membalikkan badannya. Apalagi yang harus aku dengarkan? Tak perlu penjelasanmu, aku pun tahu, Mas. Kamu, dia, juga mereka. Kalian sama saja. Tidak ada yang mau menerimaku dengan tulus. Tony menepuk pundaknya. Bukan begitu. Aku mencintaimu. Tetapi aku ragu bahwa janin yang ada di dalam rahimmu bukan benihku. Bisa saja kan, itu adalah anaknya Hadi. Tenang saja. Hadi tidak akan curiga dan dia pasti mengakui bahwa itu adalah anak kalian. Atau, Rati bergeming, tatapan matanya benar-benar menjadi kosong. Ucapan Tony membuatnya penasaran, dengan terpaksa dia pun membalikkan tubuhnya. Atau apa? Gugurkan saja kandunganmu, ucap Tony padanya. Sontak saja sebuah tamparan melayang. Belum selesai Tony berbicara, Rati menampar pipinya untuk kedua kalinya. Lelaki pecundang, berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Mana janji-janjimu yang katanya mau menikahiku? Mana? Ti, maaf, aku. Tinggalkan aku sendiri, Mas. Aku butuh waktu untuk menjelaskan bahwa janin ini benar-benar benih darimu. Aku tidak butuh pengakuan darimu. Aku sadar, wanita sepertiku hanya bisa dipermainkan saja. Rati kemudian cepat-cepat melaju ke langkahnya meninggalkan Tony yang masih terpaku dengan kata-katanya. Singkat waktu, Rati pun kemudian menjemput kedua anaknya. Walaupun hatinya sedang rapuh, pikiran kalut dan perasaan yang hancur, dia ingin menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Semenjak berkenalan dan jatuh cinta kepada Tony,
Beberapa minggu belakangan ini, Rati hampir melupakan anak-anaknya itu. Dia hilaf. "Kenapa, Ti?" tanya ibunya. Rati hanya menggeleng pelan, lalu dia meninggalkan wanita berambut putih itu di halaman rumah. Celoteh riang dari anak-anaknya menjadi pelipur lara hatinya yang sedang koyak-koyak. Senyum tipis ia lempar untuk Melati dan Farhan. "Seandainya aku hamil dan diusir Mas Hadi bagaimana? Ya Tuhan, aku tidak mau berpisah dengan kedua anakku," batin Rati di sepanjang jalan. "Lalu bagaimana aku menjelaskan semuanya?" Sebentar lagi Rati hampir sampai ke rumahnya. Dia memandangi warung yang beberapa hari ini tutup. Seandainya dia tidak sibuk dengan urusan hati, mungkin saat ini dia sedang melayani pembeli dan bisa punya uang, beli ini dan itu. Namun sekarang, pemasukan sudah jarang didapatnya. Semua gara-gara tespek, semua gara-gara hubungan gelapnya. Rumah bercat hijau dipadukan putih tersebut nampak biasa saja. Banyak kenangan di sana, kenangan indah bersama keluarga yang utuh. Itu dulu, tapi sekarang tidak. Perempuan 28 tahun itu duduk termenung di ruang tamu sambil menyalakan televisi untuk menghibur hatinya. Tak sengaja sebuah channel menampilkan acara ceramah yang dibawakan oleh penceramah kondang wanita, yang dimana isi ceramah tersebut berbunyi sebuah arti dari ayat Al-Quran yang artinya adalah, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Rati seperti ditampar oleh ayat yang tertera di kaca layar televisi. Mendengar ucapan penceramah perempuan bertubuh kembali itu pun telah menyentil hatinya. Selama ini apakah yang dilakukannya itu salah? Sangat salah. Berkhianat pada suaminya, ditambah lagi telah melakukan dosa. "Astagfirullah, ya Tuhan, aku berdosa. Dosaku menggunung, menjauhi perintahmu dan mengerjakan apa yang kau larang." Rati menangis tergugus sambil membekap mulutnya, takut suaranya terdengar oleh anak-anaknya. Dan setelah beberapa tahun meninggalkan sholat, dia pun kembali menunaikan sholat 5 waktu sekaligus bertaubat. Namun hasil hubungan gelapnya dengan Tony tidak bisa dihilangkan begitu saja, tidak bisa disembunyikan. Janin itu tumbuh di dalam rahim seorang ibu sepertinya. Sudah beberapa minggu tidak menghubungi Tony, hatinya sangat sakit. Dia merindukan lelaki bertubuh kekar itu, ingin rasanya bercerita bahwa bayinya itu sehat. Dia ingin meminta maaf, menyesal telah mengabaikannya. Rati benar-benar tersiksa dengan rindu yang membelenggu. Pagi, siang, dan malam hanya memikirkan Tony. Nafsu makannya berkurang, tetapi bobot tubuhnya semakin berbeda, terutama di bagian perut. Lamunannya buyar kala sebuah pesan singkat masuk ke telepon genggamnya. "Aku merindukanmu." Isi pesan singkat dari Tony menggoyahkan komitmennya untuk tidak menghubungi atau memperdalam perasaannya terhadap lelaki yang tidak bertanggung jawab seperti si Tony. "Aku harus apa?" Rati merespon SMS dari Tony. Tangannya gemetaran diikuti irama jantung yang berdetak dengan kencang. "Temui aku mau minta maaf." Rati diam saja memandangi layar kecil di dalam genggamannya. "Kita bertemu ya, kita menjalin hubungan seperti dulu. Sungguh, aku tersiksa jauh darimu." Rati memilih mengabaikan pesan itu, segera dia hapus semua tanpa meninggalkan jejak. Lagi-lagi dia teringat kenangan bersama Tony. Air mata yang sudah kering kini basah kembali. Hatinya berdenyut nyeri seperti seseorang mencubitnya. Kehadirannya membuat Rati tenggelam di dalam kegalauan. Harusnya Rati merindukan suami yang beberapa minggu jarang pulang ke rumah, tak ada kabar darinya. Tiba-tiba, suara ketukan pintu membuat Rati terhenyak dan cepat-cepat menyembunyikan telepon genggamnya. Dia sedikit berlari menuju pintu depan. "Rati, buka pintunya atau aku dobrak. Dasar perempuan payah." Hadi, pucuk dicinta, ulang pun tiba. Baru saja Rati memikirkannya, dia sudah datang dalam keadaan yang teler, namun masih terkendali. Rati membuka pintu dengan jantung yang siap-siap jebol. "Halo wanita gemuk," sapanya yang baru saja masuk. Aroma alkohol dari mulutnya membuat Rati merasa mual. Cepat dia menarik Adi karena kelamaan berdiri, lalu menutup pintunya kembali. "Kamu sudah tidak sabar ya?" Hadi menarik Rati seperti seekor hewan.
Perempuan itu pun pasrah, dan mungkin dengan cara ini dia bisa mengakui kehamilannya. Ide brilian. Hadi mendorong Rati ke tempat tidur. Perempuan itu sedikit menahan sakit karena perlakuan kasar suaminya. Keduanya pun kemudian memulai ritual suami istri, dan tiba-tiba di tengah permainan Adi menghentikannya. "Rati, apa kamu hamil?" Rati pun memakai dasternya kembali dengan terburu-buru. Rambutnya yang tergerai diikat kuncir kuda. "Cepat jawab aku, dasar bodoh!" Tiba-tiba sebuah tamparan melayang keras ke pipinya. Iya mas, aku hamil." Rati menjawab pertanyaan dengan gugup. Dia berdiri mensejajarkan diri dengan suaminya. Adi pun naik pitam. Lelaki bertubuh kurus itu langsung menjambak rambut Rati. Anak siapa? Anak siapa Jalang? Cepat jawab." "Ini anakmu mas." Rati meringis menahan pedih akibat rambutnya yang dijambak. Dia menangis kesakitan. "Bohong, aku tidak pernah menggaulimu. Dan kenapa kamu tiba-tiba hamil? Itu mustahil. Anak jin atau anak selingkuhanmu? Cepat jawab." Rati pun didorong, tubuhnya terhempas ke lantai. Tidak hanya itu, Hadi memegangi kakinya dan menyeret tubuhnya sampai ke kamar mandi. Rati mencari sekuat tenaga, tetapi suaminya membisu. "Anakmu mas, anak kita." Lelaki 30 tahun itu menginjak-injak punggung dan pinggang si Rati. Perempuan bertubuh kembali itu merintih kesakitan. "Hentikan mas, sakit." Rati mengerang kesakitan. Rati berusaha menghindar, namun dia kalah cepat. Lelakinya menarik tangan Rati dan menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Rati terhembas sangat keras dengan posisi terduduk. Bibir Adi bergetar hebat. Kedua matanya merah menyala bak gerandong yang akan menyantapnya. Dadanya naik turun mengatur emosi yang tidak juga redam. "Rati, kamu dengar ini baik-baik. Aku menalakmu. Ku beri waktu 2 hari untuk angkat kaki dari rumah ini. Ingat, tanpa anak-anakmu." Dunia Rati runtuh seketika. Sudah sakit tertimpa pula. Rati berusaha mengejar langkah suaminya. "Mas, ini anakmu. Aku bersumpah. Tolong jangan menceraikanku, ini anakmu mas." Adi tak peduli. Dia meraih kunci mobil dan berlalu begitu saja, meninggalkan Rati dalam keadaan kacau. "Mas, tunggu." Mobil itu pun melangkah kencang meninggalkan halaman rumah. Rati bingung harus apa. Ya, satu-satunya cara. Dia harus menghubungi Tony. Bukankah tadi dia bilang merindukannya? Rati berlari pelan mencari benda kecil ajaib yang sering dipakai menghubungi Tony. Perempuan 28 tahun itu pun menelponnya. Tidak membutuhkan waktu yang lama, seseorang menjawab sambungan teleponnya. "Mas Tony, mas, aku diceraikan Mas Adi. Mas mau kan menikahiku?" ucap Rati setelah telepon itu diangkat. Siapa kamu berani-beraninya menelpon suamiku?" Mata Rati terbelalak lebar, tubuhnya terduduk lemas ke lantai. Astaga, siapa lagi dia? Suara wanita di seberang sana menghancurkan dunia Rati. Siapa yang berani mengaku Tony sebagai suaminya? Bukankah katanya Tony ini masih bujang? Singkat cerita, Rati ditemukan Pujia dalam keadaan tidak sadarkan diri di ruang tamu. Wanita 25 tahun memanggil beberapa tetangga untuk meminta pertolongan, dan dalam sekejap mereka datang memenuhi rumahnya. "Udah sadar mbak?" ucap Pujia, adik iparnya Rati. Perempuan yang memiliki gaya rambut model polisi wanita terlihat cemas. Dia adalah adik kandungnya Adi. Rati masih kebingungan karena mendapati banyak orang di rumahnya. Tubuhnya terasa lemas tergeletak di atas sofa. Dia juga kesulitan untuk menggerakkan jari jemarinya. Dia benar-benar tidak berdaya. Bila mengingat persoalan yang membuatnya jatuh pingsan, kepalanya langsung terasa sakit. Beban yang ditanggung ternyata mampu merobohkan tubuhnya. "Aku menalakmu," ucapan sang suami kala itu masih terngiang-ngiang dalam ingatannya seperti sedang menari-nari dan mengejaknya saat ini. "Angkat kaki dari rumah ini tanpa anak-anakku." Kata demi kata tercetak jelas di dalam ingatan Rati, menggema memekakan telinganya. Semua ucapan suaminya menusuk jantung hatinya. Betapa sakit teriri sembilu. Hanya Rati yang merasakannya. Menanggung pilu, menanggung malu, dan juga menanggung aib.
Tak hanya orang lain yang berdatangan menjenguk Rati, sang ibu pun datang dengan raut yang cemas tetapi bersikap dingin. "Tumbenan kamu sampai pingsan, Ti." Bu Endang duduk di sebelah sofa sambil memijat kedua kaki Rati. "Bu, aku hamil, tapi bukan anaknya Hadi. Aku ditalak, Bu. Aku diusir, aku harus apa? Pergi tanpa anak-anak daripada berpisah dengan anak-anakku. Lebih baik aku mati, Bu." Sayang ucapannya hanya ia ucapkan di dalam hatinya. Ibu maupun Bujia tidak akan pernah mendengar suaranya itu. Tidak lama orang-orang membubarkan diri. Di ambang pintu, Adi berdiri dengan alis menyatu di tengah-tengah dahi. "Ada apa ini? Tumben kamu dan ibu ada di sini." Sindirnya tak suka. Hadi mengira Rati mengadu. "Mbak pingsan, Mas. Aku tadi kesini mau main. Lihat Mbak Rati malah tergeletak di situ." Hadi menatap Rati. "Pingsan? Kamu sakit? Kenapa nggak bilang sama aku?" Rati mengernyitkan keningnya. Dia mencium sesuatu yang tidak beres. Jarang-jarang suaminya bersikap lembut seperti ini. Hadi duduk di sebelah Rati. Dia pun merangkulnya. Namun satu cubitan dengan gerakan memutar telah mengejutkannya. Ya, Adi mencubitnya. Rati hanya menahan diri supaya tidak menangis ataupun berteriak. "Sudah, Bu. Rati sudah ditemani Mas Hadi. Ibu dan Puji boleh pulang sekarang." Ibunya dan Pujia pun memilih untuk pulang. Setelah keduanya pulang, Hadi pun langsung menjebak Rati. "Apa kamu tidak punya telinga? Bersiap-siap angkat kaki dari sini." "Mas, aku mohon jangan pisahkan aku dengan anak-anak." "Tidak bisa. Kamu sudah melanggar kepercayaan yang selama ini aku berikan. Kemas-kemasi barangmu dan besok pergilah kemanapun kamu mau." Rati berlutut, bahkan dia memeluk kedua kaki Adi, memohon dan mengiba. Kali ini dia hanya ingin tinggal bersama anak-anaknya. Tak mengapa setiap hari dipukul-pukul dan juga disiksa oleh Adi. Yang penting dia bisa bersama anaknya. "Mas, aku mohon, beri aku kesempatan untuk tinggal di sini. Paling tidak sampai bayi ini lahir. Dengan begitu kamu boleh lihat bayi ini mirip siapa. Lagi pula menalak istri yang sedang dalam keadaan hamil, itu tidak sah hukumnya, Mas." Mendengar penjelasannya, Adi terdiam beberapa saat. "Baiklah, setelah melahirkan anak haram itu, kamu harus segera keluar dari sini." "Tidak ada anak yang dilahirkan disebut anak haram, Mas." Lagi-lagi Rati hanya mengungkapkan di dalam hatinya. "Terima kasih, Mas. Terima kasih." Rati kemudian mencium kaki suaminya tiada berhenti. "Kamu boleh tinggal di sini, tapi jangan di rumah ini. Tinggal saja di warungmu." Hadi menatap sinis ke arahnya. "Tidak apa-apa, Mas. Yang penting aku bisa bertemu dengan anak-anak." Setelah mendapatkan izin dari Adi, Rati pun bergegas mengemasi barang-barangnya untuk dipindahkan ke warung yang biasa untuk usahanya. Singkat cerita, Rati menghitung waktu dan hari. Sisa waktu dia gunakan sebaik mungkin untuk dekat dengan kedua anaknya. Meskipun tinggal berpisah, Rati tetap melayani suaminya, membantu mengurus rumah seperti biasanya. Meskipun Adi sendiri tidak menginginkannya. Lelaki 30 tahun bertubuh kurus itu semakin leluasa tidak menafkahinya. Toh sebelum ditalak maupun sesudah sama saja bagi Rati. Selain hidup tanpa status yang jelas, Rati kehilangan jejaknya Tony. Terakhir dia menelpon Tony, namun yang menjawab teleponnya justru seorang perempuan. Kemudian nomornya tidak aktif lagi sampai sekarang. Rati tetap berharap dan masih menunggunya. Terkadang dia sengaja duduk termenung di depan warung berharap Tony datang dan menjelaskan semuanya. Namun hingga usia kehamilannya memasuki 9 bulan dan tinggal menunggu harinya, lelaki bertubuh besar itu tak juga menampakkan batang hidungnya. Rati juga sering mendengar caci maki dari ibu mertuanya, ibunya, dan ipar paling bungsu. Rati pun tetap tegar. Mereka tidak tahu jalan cerita yang dilaluinya. Mereka hanya bisa berkomentar tanpa mengetahui cerita yang sebenarnya. Masa kejayaan warung Rati pun mulai redup. Apalagi sebagian orang mengetahui berita dan gosip panas antara Adi dan Rati. Mengingat Rati tinggal tak seatap dengan suaminya. Hidupnya putus asa, menjual makanan ala kadarnya. Kadang cukup dan juga kadang tidak. Rati juga selalu memantau pada ponsel kecil miliknya. Tidak satupun ada yang menelponnya.
berharap Tony menghubunginya kembali. Dan tiba-tiba saja, telepon jadulnya bergetar hebat di atas meja beralaskan karpet warna merah. Rati meraihnya sambil membaca nomor baru yang masuk ke layar kecil itu. Rati ragu, dia juga enggan menjawabnya. Biasanya hanya orang-orang iseng yang menggoda atau berbahasa basi belaka. Bahkan ada yang terang-terangan mengajaknya tidur. Sudah 3 panggilan tidak dihiraukan oleh Rati. Dia memilih menatap layarnya dengan tatapan hampa. Tidak lama kemudian pesan singkat masuk melalui box kotak SMS. "Jawab teleponnya, Dek. Ini aku, Tony." Mata Rati berbinar seketika. Degup jantungnya berdegup kencang seakan menjebol dinding dadanya. Saking senangnya dia merasakan mulas hingga berkali-kali. Telepon pun kembali bergetar. Gegas dia menyambar dan menekan tombol hijau. "Halo?" "Rati." Suara merdu yang dirindukannya meluluhkan hatinya yang gersang. "Apakah itu kamu, Mas? Itu kamu kan?" "Iya, ini aku. Aku merindukanmu." Rati memejamkan matanya, mencoba meredamkan detak jantungnya yang kian mendobrak dinding dadanya. "Aku ingin menemuimu." Rati pun terdiam. "Aku takut istrimu marah, Mas. Kamu sudah beristri. Sejak kapan? Sejak kapan kamu membohongiku? Kamu jahat, Mas." Rati tak dapat menahan pertahanannya. Akhirnya dia pun menangis tergugu, hanyut dalam kerinduan, pun juga hanyut dalam kekecewaan. "Bercerailah dengan suamimu. Aku yang akan menikah denganmu dan bertanggung jawab atas kehamilanmu." Ada ruang kosong yang siap terbuka. Hadi sudah menalaknya dan Tony meminta Rati menceraikannya. Pucuk cinta ulang pun tiba. Ini memang pas atau hanya suatu kebetulan? "Temui aku segera. Aku akan mengirimkan alamatnya di SMS." Rati langsung menyetujuinya. Dia gegas memasukkan barang-barangnya ke dalam tas ransel. Tetapi hatinya hancur. Terpaksa dia meninggalkan kedua anaknya yang sedang terlelap. Toh ada ibu dan juga suaminya yang akan menjaganya. Rati pun mengecup kening anaknya satu persatu. Dia terluka. Baru saja dia menggoreskannya sendiri. Rati menangis sambil memeluk mereka. Rati sangat bahagia. Saking bahagianya sampai merasakan mulas hingga berkali-kali. Rasa mulas dirasa sejak subuh tadi. Namun dia abai karena menurutnya itu hanyalah kontraksi palsu. Singkatnya pukul 3 sore, Rati memesan ojek pengkolan untuk diantarkan ke arah alamat tujuan yang diberikan oleh Tony. Di sepanjang jalan hatinya berbunga-bunga sudah tidak sabar bertemu dengannya. Alamat yang dituju cukup lumayan jauh. 2 jam perjalanan, setengah jam kemudian Rati pun menyuruh berhenti sesuai arahan dari Tony. Dia berhenti di sebuah halte pemberhentian bus. Namun tampak sepi, waktu pun sudah mulai sore. "Naik mobil ya, nanti berhenti di daerah BP." Satu pesan diterima oleh Rati. Dengan berbekal uang 150.000, dia nekat menemui si Tony. Nekat demi kerinduan dan dijanjikan untuk dinikahi segera. Sebuah mobil Avanza berwarna merah melintas di depannya. Segera Rati pun menyetopnya. Perempuan itu benar-benar tidak memikirkan bagaimana nasibnya nanti. Apakah Tony akan memenuhi janjinya, atau Rati justru jatuh pada lubang yang sama. Singkatnya pukul 17:45, Rati pun sampai di tempat tujuan. Dia tidak menyangka jika waktu sudah mulai gelap. Perempuan berbadan 2 itu turun di sebuah tempat yang sepi, jarang ada rumah penduduk. Ini tempat yang asing baginya. Beberapa rumah tanpa penghuni, kondisi bangunan sudah bolong, rapuh dan reot. Semua bangunan tertutup oleh tumbuhan liar dan pakis. Rati menghubungi nomor telepon Tony, tetapi suara operator yang menjawabnya. Berkali-kali dia coba, namun tetap tidak bisa dihubungi. Rati menangis sambil memegangi perutnya yang mulai terasa mulas. Terasa sakit seperti seekor ular melilit perutnya. Berkeringat dingin dan juga menggigil. Tas ransel di punggungnya dia turunkan dari punggungnya. "Mas, kamu kemana? Kenapa kamu tipu aku lagi? Aku tidak akan ikhlas jika terjadi apa-apa pada bayiku." Gumam Rati sendirian. Mulas pun semakin intens rasanya. Bergetar, nyilu, pilu, dan tidak karu-karuan. Bagai batu menimpa pinggulnya. Sesak napas pun lemas tidak berdaya. Suasana mulai gelap.
azan maghrib sudah berkumandang sedari tadi. Rati benar-benar tidak kuat. Dia memutuskan untuk singgah di salah satu rumah kosong. Dengan bantuan senter dari telepon genggamnya, Rati melangkah mantap walaupun tertatih-tatih menahan sakit. Dia merasakan sesuatu yang basah keluar dari kemaluannya. Dia tak berdaya berjalan pun rasanya nyeri. Sesampainya di depan pintu yang terbuat dari triplek, Rati mendorong pintu itu pelan dan dia disuguhkan dengan pemandangan yang memilukan. Gelap, kotor, dan juga bau apek serta berdebu membuat Rati sesak bernapas. Dia berkali-kali menelan ludahnya, antara takut tetapi terpaksa karena rasa sakit yang mendesaknya untuk tetap masuk ke tempat asing. "Permisi, aku mau numpang," lirih Rati sambil memegangi perutnya yang buncit. Aroma debu apek dan lembab menyambut kedatangannya. Aroma kian menusuk ke hidung. Segera dia masuk dan menerangi seluruh ruangan di dalam rumah kosong tersebut menggunakan senter yang berasal dari ponselnya. Bangunan rumah kosong yang disinggahi oleh Rati berlantaikan papan yang diselimuti oleh debu. Sarang laba-laba ada di mana-mana menempel pada tiang dan langit-langit rumah itu. Bangunan ini hanya memiliki 2 sekat dinding yang terbuat dari triplek. Tidak ada perabotan yang berharga tertinggal di sini. Rati sudah tidak tahan ingin melahirkan bayinya. Rasanya untuk berjalan dan berdiri pun tidak kuat lagi. Sia-sia tenaganya dia gunakan untuk membuka celana dalamnya yang sudah basah karena air ketuban. Tubuhnya pun berangsur-angsur merosot ke lantai. Dia pun duduk tanpa alas apapun kecuali daster yang dipakainya. Dia tidak peduli lantainya itu kotor, yang penting bayinya di dalam kandungannya segera keluar. "Mas, kamu di mana? Aku sudah sampai dari tadi." Rati mencoba mengirimkan pesan singkat kepada Tony, namun tidak ada balasan. Dia mencoba menelponnya, namun nomornya yang dituju sudah tidak aktif. "Mas, aku mau melahirkan. Kamu di mana? Aku di rumah kosong. Cepat datang ke sini, aku takut, Mas." Rati pun menangis. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin yang menjelajahi anggota tubuhnya. Dia juga sedikit takut karena suasana di rumah kosong itu nampak seram dan juga mencekam. Sontak saja dia menggigil kedinginan. Andai saja rasa sakitnya itu bisa ditahan, sudah pasti Rati memilih untuk pulang lagi daripada melahirkan di tempat seram seperti ini. Rupanya menjelang melahirkan, tubuhnya lemas hampir tidak bertenaga. Makhluk kecil di dalam perut Rati sudah tidak sabar ingin bertemu dengannya. Di dalam sana dia mendorong dan mencari jalan semakin intens. Mulas, melilit, dan juga nyilu bercampur menjadi satu, seakan membuat tubuhnya merasa hancur. Sesekali dia refleks mengejan karena dorongan sang bayi. Lalu, di sela-sela waktu ia mencoba mengirim pesan singkat lagi ke nomor Tony, namun tidak ada balasannya. "Mas, kamu di mana? Aku sudah tidak kuat lagi. Tolong Mas, aku sudah tidak tahan. Mas, kenapa nomormu tidak aktif? Kamu bohong, katanya kamu mau menemuiku. Kamu jahat, kamu sama saja seperti mereka yang tidak pernah mencintaiku dengan tulus. Kalau sampai ada apa-apa dengan bayiku, aku tidak akan mengikhlaskannya." Itulah bunyi SMS terakhir yang Rati kirimkan yang tak kunjung mendapatkan balasan. Ia bingung dan juga putus asa atas apa yang akan menimpanya nantinya. Jatuh di lubang yang sama, itulah pepatah yang pas untuk dirinya. Sudah sering ditipu, dibohongi dengan janji-janji belaka, Rati masih suka terjebak oleh rayuan mautnya Tony. Apakah dia akan mati? Kenapa suasana mendadak menjadi sunyi? Pandangan sudah tidak jelas dan mengabur. Mengucapkan sepatah kata pun, Rati kesulitan karena lidahnya menjadi keluh. Wajahnya pucat, denyut jantung melemah. Dia juga sudah tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. "Tuhan, apakah aku akan mati?" tanya Rati di dalam hatinya. Dia menyandarkan kepalanya di dinding papan, mengedarkan pandangan pada ruangan gelap pengap dan kotor. "Beri aku kekuatan untuk melahirkannya. Aku ikhlas jikalau memang engkau mengambil nyawaku." Rati pun kemudian mengambil posisi dengan tidur terlentang. Kepalanya memakai bantalan tas ransel miliknya. Kedua kakinya ditekuk dan dibuka lebar untuk memudahkan proses persalinan. 1 detik, Rati mengembuskan napas yang panjang, kemudian menghirup udara dengan rakus, berusaha mengumpulkan tenaga. 7 detik, dia pun mulai mengumpulkan tenaga.
berharap 1 atau 3 dorongan napas bayinya bisa keluar dengan selamat melihat dunia yang fana. Namun sayangnya kedua matanya tak sanggup menahan kantuk. Rati tertidur beberapa saat, sekitar 10 menitan. Udara dingin membelai tengkuknya disusul dengan aroma melati yang sangat menyengat, terendus oleh rongga hidung. Sontak dia terbangun karena kaget sekaligus ketakutan, apalagi bulu kuduknya berdiri semua. Mungkin di sini ada bunga melati. Begitu pikirnya sekedar menghibur diri agar rasa takutnya menghilang. Detik kemudian, bayi di dalam perutnya mendesak dan mendorong jalan lahir. Beruntung tenaga Rati sudah terkumpul dan siap untuk melahirkan buah hatinya. Rati mengejan, namun tidak berhasil. Berkali-kali dia menyeka keringatnya yang menyambangi dahinya. Tarikan napas panjang dilepaskannya, kemudian dia kembali mengejan. Rati pun mengerang sambil meringis menapakkan sederet giginya. Kedua tangan kanan dan kirinya meremas ujung daster. Napasnya tersengal-sengal, perutnya semakin melilit hebat. Kepala bayi semakin mendesak jalan lahir hingga nampak ubun-ubun bayi yang memiliki rambut lebat. Ranti pun masih terus berteriak mengejan panjang. "Dek, bantu mama nak, bantu mama. Mama sudah tidak sabar ketemu kamu." Dan beberapa saat setelahnya, bayinya pun keluar bersamaan dengan air ketuban bercampur darah, namun tidak diiringi dengan tangisan. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu pun terdiam dengan mata terpejam. Detak jantungnya melemah, pun sama dengan kondisinya si Rati. "Tole." Rati mengambil bayinya yang masih terselubung dengan tali pusarnya. Kemudian si kecil diletakkan di atas perut Rati. Perempuan 28 tahun itu memeluknya dengan erat sambil menepuk-nepuk punggung si bayi, berharap sang bayi bisa menangis. Namun, bayi kecil berkulit sawo matang tersebut tidak merespon tepukan lembut dari tangan Rati. Tubuh Rati benar-benar tidak berdaya, tenggorokannya kering, dan dia juga dilanda dahaga usai berjuang melewati maut untuk melahirkan buah hatinya. Sementara itu, di jalan lahirnya mengalir cairan merah tanpa henti. Rati pun mengalami pendarahan. Sisa tenaganya dia gunakan untuk membuka resleting tas ranselnya. Rati meraba baju untuk dijadikan kain bedong bayinya. Gegas dia membungkus sang bayi agar merasa hangat. Wajah Rati pucat pasi, bibirnya kering dan tubuhnya menggigil. Dia tak kuasa duduk dan memilih untuk tiduran lagi sambil memeluk bayinya. Rati tersenyum getir menatap bayi merah dalam dekapannya. Wajah mungil itu mulai memucat sama seperti dirinya. Perlahan Rati menutup matanya karena sudah tidak kuat. Dia sangat lemas dan darah semakin intens keluar dari jalan lahir. Lama-kelamaan dia pun tidak sadarkan diri, seakan tubuhnya melayang tanpa beban, seringan kapas yang kemudian terhempas oleh angin. Tiba-tiba Rati merasakan tubuhnya berada di tempat lain. Rasanya dingin, wajahnya kecipratan gerimis. Seluruh tubuhnya seperti sedang diselimuti, tetapi bukan selimut tebal yang menghangatkan, melainkan berselimutkan tanah dan batu-batu kecil. Dia merasakannya melalui telapak tangannya. Bukankah Rati tadi di dalam rumah? Apakah rumahnya bocor? Rati kemudian berusaha membuka kedua matanya. Dia ingin melihat apa yang sedang terjadi kepadanya. Entah mengapa, kelopak matanya terasa berat seperti ditindih batu-batu sebesar telapak tangan orang dewasa. "Ya Allah, apa yang sedang terjadi kepadaku? Beri aku kekuatan." Akhirnya kedua matanya pun terbuka, namun tidak lebar. Akan tetapi, samar-samar dia bisa melihat seseorang yang dia kenali, seseorang yang ditunggu kehadirannya. Seseorang itu berada di atas sambil memegang sekop menggali tanah guna menimbun tubuhnya Rati. Mas, suaranya terputus-putus, tertahan di tenggorokan. "Apa yang kamu lakukan, Mas?" Namun sayangnya, hanya Rati yang mendengar suaranya sendiri. "Mana bayiku? Mana bayiku?" Rati tak mampu menggerakkan tangannya meski hanya sekedar meraba. Namun dia yakin dan bisa merasakan dengan apa yang disentuhnya. Rati tahu ini adalah wajah bayi laki-lakinya. "Biadab kamu, semoga apa yang kamu perbuat mendapatkan balasan yang setimpal."
Tanah hitam bercampur pasir telah menimbun separuh tubuhnya. Sebentar lagi, Rati akan terkubur. Dia tidak berdaya, berteriak pun percuma. Hanya pasrah pada garis takdir menjemput kematiannya. Orang yang selama ini dipuja, disayangi, dicintai, dan dielu-elukan rupanya telah tega merenggut nyawanya. Dia adalah Tony, kekasih gelapnya. Dan karena cinta semu itulah membawa dirinya ke liang lahat. Satu skop tanah menutupi wajahnya. 2, 3, 4 dan seterusnya. Rati benar-benar tertimbun di dalam lubang yang tidak dalam. Bisa saja dia lolos, tetapi tubuhnya yang lemas tidak berdaya itu tak mampu berbuat apa-apa. Dia juga kehabisan darah usai melahirkan bayinya. Dan lengkap sudahlah penderitaannya tersebut. Di sisa waktu sebelum ajal tiba, Rati mengingat momen bersama kedua anaknya. Apakah mereka mencariku? Farhan, Melati, maafkan Mama. Setelah itu napasnya pun terputus. Rati benar-benar memejamkan mata untuk selama-lamanya. 1 jam sebelum Rati dikubur hidup-hidup, dan 1 jam sebelum Rati tadi pingsan, Tony berkali-kali menghubungi Rati, tetapi nomor telepon Rati tidak aktif dikarenakan gangguan jaringan, apalagi hujan deras disertai dengan petir. Lelaki 31 tahun itu terjebak di tengah jalan yang mana ada sebuah pohon tumbang menghalangi jalan. Sebelum mengajak Rati bertemu, Tony mendapat pesanan tanah untuk membangun rumah. Kebetulan daerah yang dia tuju bisa dijangkau oleh Rati. Tony berniat ingin menjelaskan semuanya. Dia juga ingin menjelaskan jika dirinya sudah memiliki istri sebelum mengenal Rati. Tony sudah memiliki 2 anak dari istri yang cantik tetapi judes. Ayu adalah namanya. Pekerjaannya sebagai sopir truk membuat dia terpaksa berselingkuh dengan Rati. Berawal dari sebuah perkenalan dan iseng menggoda, jauh dari istri membuat Tony dengan leluasa dan memanfaatkan Rati untuk melayaninya. Ditambah lagi, Tony jarang pulang, hasrat libidonya pun semakin bergairah. Buah hasil dari perselingkuhannya dengan Rati rupanya membuat perempuan 28 tahun itu menjadi hamil. Tony sendiri pun ragu untuk mengakui janin yang dikandung oleh Rati merupakan darah dagingnya sendiri. Karena pasalnya tidak hanya dirinya saja yang menggauli si Rati, ada Adi yang sebagai suami tentunya menggauli si Rati. Bisa saja kan itu adalah anaknya si Adi. Perselingkuhannya dengan Rati terendus oleh istri sahnya. Hal itu membuat Tony takut kehilangan keluarga kecil dan juga kehilangan pekerjaan yang diberikan oleh kedua orang tua Ayu. Tony dilema dan juga bimbang mengingat ia pun tidak sengaja jatuh cinta kepada si Rati, walaupun wanita itu hanya dijadikan sebagai pelampiasan. Aku hamil. Pernyataan dari Rati waktu itu membuat jantungnya berhenti berdetak. Dia tidak menyangka jika perbuatannya itu membuat aib yang besar bagi Rati. Suara sedih dari mulut Rati yang sering didengar di telinganya membuat Tony takut untuk bertanggung jawab. Dia tidak mungkin menikahi Rati karena statusnya masih menjadi istri seorang. Sedangkan dirinya pun sudah menjadi laki-laki yang beristri. Semakin hari, Tony seperti sedang diancam seseorang. Isi pesan yang dikirimkan oleh Rati secara bertubi-tubi membuatnya terganggu dan tidak berkonsentrasi bekerja. Manakala Rati menelponnya pun seakan gendang telinganya pecah mendengar dering teleponnya. Ketika sedang di rumah, istrinya pun memergokinya. Sontak keduanya pun langsung cekcok. Hayu yang mendapati suaminya berselingkuh langsung membanting ponsel milik suaminya hingga berkeping-keping. Sekaligus dia pun akan mengganti kartu nomor telepon si Tony. Untung saja Tony hafal nomor telepon dari Rati di luar kepala. Dengan begitu dia masih bisa menghubunginya. Dan saat ini, tiba-tiba suara klakson mobil lain membuyarkan lamunannya. Tony bergegas menginjak pedal gas melanjutkan perjalanan. Untung saja ada beberapa orang yang bersukarela menyingkirkan batang pohon yang tidak terlalu besar itu, sehingga dia bisa melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda. Singkatnya, setelah meninggalkan tempat itu, sederet pesan yang dikirimkan Rati datang berjubel memenuhi isi chat SMS darinya. Satu persatu Tony pun membacanya. Tony melanjutkan kecepatan kendaraannya sambil mencari tempat yang disinggahi oleh Rati. Aneh, hujan hanya terjadi di beberapa tempat saja. Sampai di sebuah daerah yang dikunjunginya nampak kering, namun awan hitam sudah siap memuntahkan isinya.
Tony pun kemudian mencoba menghubungi Rati, tetapi lagi-lagi nomor teleponnya tidak aktif. "Kemana kamu, Ti?" Perjalanan mulai sepi dan jarang terlihat rumah penduduk. Medan yang dilaluinya pun lumayan sulit karena ada beberapa jalan yang berlubang. Setelah beberapa menit mencari, Tony meyakini jika Rati singgah di sebuah rumah kosong yang hampir saja roboh. Hatinya tergelitik untuk melihat kondisi di sana. Dia pun bergegas memarkirkan mobil truknya jauh dari rumah kosong tersebut. Jantung lelaki 31 tahun itu berdetak kencang. Dia meraih ponselnya sembari menelpon nomor si Rati. Tak lama Tony mendengar suara nada telepon berdering, nyaring berasal dari rumah kosong yang dipenuhi tumbuhan liar. Hatinya ragu, tetapi dia mengenal suara dering telepon genggam milik Rati, persis seperti yang didengarkannya sekarang. Tony berjalan dan berdiri di depan rumah berpintu triplek itu. Dia membuka pintu triplek yang sebagian sudah mengelupas dan juga lebar-lebar. Aroma amis darah menyambut indera penciumannya. "Astagfirullah, Rati!" pekik Tony. Dia cepat-cepat untuk menerobos masuk ke dalam. Tony menemukan Rati dalam keadaan tidak sadarkan diri. Di sampingnya ada bayi mungil yang terbalut sebuah daster. Dia bingung harus berbuat apa. Lelaki 31 tahun itu menempelkan jarinya ke hidung Rati, kemudian memeriksa denyut nadi di pergelangan tangannya. Rati masih bernapas, tetapi detak jantungnya melemah. Dia lalu melihat ke arah kedua kaki Rati yang mengalir darah segar dan beraroma bau menyengat. Tony memindai jarinya ke arah bayi yang baru saja dilahirkan oleh Rati. Tubuhnya mungil berbalut daster terasa dingin, bibir pucat dan jantungnya tidak berdetak. Kedua matanya pun terbejam. Tony risau dan ketakutan, entah ketakutan apa yang merasukinya hingga dia frustasi menjabak rambutnya sendiri. Lelaki bertubuh besar itu terduduk di samping tubuhnya Rati. Dia menangis dan menyesali keterlambatannya menemui kekasih gelapnya itu. Namun pada kesempatan ini, Tony memiliki niat jahat agar Rati tidak menagihnya untuk menikahinya. Iya, Tony berniat melenyapkan si Rati. Dia juga ingat jika dirinya membawa sebuah sekop di mobil truknya itu. Tony pun bergegas mengambil benda itu menuju mobil truk yang diparkirkan beberapa meter dari rumah kosong itu. Rintik gerimis mulai berjatuhan dari langit yang gelap dan menggulung di langit. Cuaca malam ini seolah menambah kepedihan yang dialami oleh Rati. Tony berkeringat dingin dan berkali-kali dia menelan ludahnya guna membasahi tenggorokan yang kering dan pedih. Tindakannya termasuk tindakan dosa karena dia mencoba menghabisi nyawa seseorang. Hal ini dilakukan karena rongrongan Rati membuatnya tertekan dan dia juga tidak mau rumah tangganya hancur berantakan. Maka malam ini, tepatnya malam Jumat Kliwon, Tony memantapkan niatnya. Dia tahu apa yang diperbuatnya itu sangat salah. Lelaki 31 tahun itu membuka laci dashboard, kemudian dia mengambil sebuah senter kepala. Alat penerang malam berwarna kuning kemasan itu pun dipasang di kepalanya. Kedua matanya mengawasi lintas jalan dengan keadaan sekitar. Tony si tubuh besar itu gegas kembali ke rumah kosong, melihat keadaan Rati. Dia mengayunkan langkahnya menyusuri jalanan bersemak, hingga sampai ke sebuah pintu triplek yang sudah terkoyak sebagiannya. Dirasa Rati tidak ada gerakan, Tony memutuskan untuk berjalan di samping rumah menuju halaman belakang. Suasana nampak gelap dan menyeramkan. Suara binatang malam menambah suasana menjadi mencekam. Apalagi sekarang malam Jumat Kliwon, ditambah lagi gerimis-gerimis jatuh dari langit, membuat tubuhnya kedinginan. Halaman yang luas dipenuhi oleh kebun-kebun pohon karet yang tidak terurus. Tony menyapu tengkuknya karena bulu kuduk berdiri semua. Napasnya tersengal-sengal, perih dan dingin keluar dari rongga hidupnya. Dengan bermodalkan lampu di kepala yang dia pasang tadi, Tony menggali tanah yang dipenuhi akar-akar merambat dan daun-daun liar menjalan kemana-mana. Dengan sekop inilah dia menggali tanah menjadi sebuah lubang yang nantinya akan digunakan mengubur Rati hidup-hidup. Tanah sudah bercampur dengan akar-akar pohon karet membuat Tony kesulitan menggali. Tidak terlalu dalam, dia pun memutuskan untuk menyudahinya, takut hujan turun dengan deras, yang nanti pastinya hanya akan membuat dirinya kesulitan. Lelaki yang memakai jaket berwarna hitam itu pun bergegas menuju rumah yang kosong. Dia menggendong bayi di tangan kirinya. Sementara itu, dia juga memegangi tangan Rati, kemudian diseret bersusah payah sampai ke tempat tanah yang dia gali.
Darah segar tercecer di papan dan tanah mengikuti tubuh Rati yang sudah tidak berdaya. Sebelum mengubur keduanya, Tony memandangi wajah mereka satu persatu. Bayi mungil yang Tony dekap sekilas tampak mirip seperti dirinya. Dia pun mencium pipinya yang sangat dingin itu. Tony meletakkan di tanah. Setelah itu dia membopong Rati untuk diletakkan ke liang lahat kalian itu. Mas, lirih Ranti seketika. Tony terenyuh sesaat, namun dia tidak menghiraukan Rati. Karena setelah meletakkan tubuh Rati, dia mengambil bayi dan diletakkan di sebelah ibunya, tepatnya di depan pinggang Rati. Tony pun kemudian bergegas naik ke permukaan. Dia pun mulai menutupi tubuh Rati dengan tanah.